Pergi ke pasar membeli degan. Cakep. Pulangnya tidak lupa membeli semangka. Silaturahmi kita jalin di Dongkelan. Jangan putuskan persaudaraan agar hidup lebih bermakna. Mana tepuk tangannya? Terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sepuh-sepuh kita. Saya tidak lupa namanya Bu Mama I, kemudian Bu Ati dan keluarga besar Wongso Digromo yang kami hormati, kami muliakan. Saya tidak lupa, mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Yang saya hormati Sohibul Bait, keluarga Dewati dan putra-putra, kakak, adik-adik. Yang utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat hidayah pada kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita ikut dengan baca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebetulnya kalau tausiah itu lebih fasih Pak Di Krisno ini kan setiap kali menceramai saya Pak Krisno. Ya kita sharing saja. Allah dalam surat At-Tahrim ini untuk introspeksi ya. Itu ayat ke-18 menyampaikan, mohon maaf sebelum saya tidak lupa salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat nanti kalau dibuka di surat At-Tahrim ayat ke-18. Wahai orang-orang yang beriman. Kita beriman apa betul nih? Beriman, insyaallah. Diperintahkan kepada kita bertakwalah kepada Allah. Jadi kita itu selalu diingatkan bertakwa, yaitu melaksanakan syariat kebaikan dan meninggalkan keburukan, baik secara pribadi maupun secara berjamaah. Wal tanzurna summa qaddamat lighad, dan hendaklah kita mempersiapkan, menghitung sesuk tahun ngarep 45 tahun yang akan datang, besok di akhirat bekal apa yang sudah kita punyai, yang sudah kita miliki, amalan apa yang sudah kita perbuat. Itu oleh Allah diminta untuk menghitung. Kemudian wattaqullah diminta untuk sekali lagi diingatkan bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena Allah itu maha mengetahui, maha teliti terhadap apa yang kita perbuat. Alhamdulillah keluarga besar Wongso Digromo ini sudah salah satu mengamalkan ibadah itu menjalin silaturahmi. Tadi saya sampaikan silaturahmi sudah yang ke-6 yaitu secara, walaupun saya yakin itu secara tidak formal, mungkin dalam acara ada yang punya hajat dan sebagainya sering bertemu. Tapi secara formal tiap tahun ini diadakan sawalan atau hal biasa. Ini luar biasa dan ini mengingatkan kita untuk selalu bersilaturahmi. Saya sampai ini suratnya karena dalam Allah berfirman di surat An-Nisa, bukan An-Nisa tadi ya, surat An-Nisa ayat ke-36.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bih. Say'aw wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaril junubi was sahibi wal bil jambi babnis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbul man kana mukhtalan fakhura. Ini perintahnya begini, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Persekutukan Allah itu termasuk dosa besar. Dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Nah, ini perintah pertama, berbuat baik pada orang tua, birrul walidain. Karib kerabat, saudara-saudaranya ini ya, kakak, adik dan seterusnya, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh sudah diperintahkan untuk diakrabi. Kemudian teman sejawat, ibnu sabil dan hamba saya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, apa hikmah dari silaturahmi itu? Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah dijanjikan kalau kita sering senang bersilaturahmi itu akan mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka dan umur panjang. Ini maka kita mari selalu bersilaturahmi. Hadisnya pendeknya begini. Mang ahabba ayub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi aslihi fal yasili rohimah. Barang siapa ingin dilapangkan pintu rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung silaturahmi. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari. Jadi kalau kita gemar bersilaturahmi seperti Pak De Bambang, Mas Krisno, Mas Hari misalnya sering nyamping silaturahmi itu, oleh Allah dijanjikan yaitu satu rezekinya kata banyak. Ini kan rezekinya banyak, ada duku, salah, ada jadah. Kalau di sini tidak ada, sana ada jadahnya. Nah, ini banyak rezekinya. Kemarin kita nabung sampai ke Jogja, alhamdulillah, terima kasih. Ini oleh Allah diberi rezeki. Nanti kalau gantian, kalau di Jakarta, nah kita yang dari Jogja ke sana, mudah-mudahan tambah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tambah rezeki ada dua makna. Yang pertama memang ditambah kaya, tambah beruang ya. Tapi yang kedua adalah berkah rezekinya. Nah, dari misalnya menyajikan jadi berkah rezekinya itu tambah rezeki. Kemudian yang kedua, umurnya dipanjang. Malaikat Israel baru ke Bekasi ini. Pak De Krisno di mana? Oh, nggak ada, baru silaturahmi, nggak jadi. Kemarin gitu kan, jadi karena selalu senang silaturahmi. Pak Hari baru kemana? Baru nyanyi. Mana? Jadi menghindari dicabut nyawa itu silaturahmi. Nah, maka sering silaturahmi. Nah, kalau nggak percaya dibuktikan. Yang ketiga maaf ya, itu ternyata kalau orang silaturahmi itu tandanya orang beriman. Ini yang mengatakan siapa? Dari Nabi SAW, beliau bersabda, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman pada hari akhir, pada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasil rohimah wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaklu khairon au siyamus, yaitu barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir,
hendaknya dia memuliakan tamu. Orang notis. Kacamata dipakai pas nyanyi kan kalau dia. Saya ulang ya. Ini sabda Rasulullah. Barang siapa beriman kepada Allah, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah ini penting. Jadi dia memuliakan tamu itu termasuk tanda orang yang beriman. Kemudian barang siapa beriman kepada Allah dan akhir, dengan dia menyambung tali silaturahmi. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Jadi menghormati, menghargai tamu itu juga termasuk tanda orang beriman yang akan memuliakan tamu itu menjadi pahala bagi kita. Neng yono Allah itu Nabi memberikan sabda, ono tata carane bertamu itu. Orang gawa leleh mas, leleh itu pribadi. Tapi waktunya itu maksimal diupayakan 3 hari. Tapi kalau lebih dari 3 hari itu kos namanya, bukan silaturahmi. Kecuali memang ada keperluan. Jadi orang bertamu itu idealnya maksimal 3 hari. Misalnya tempat saya ke tempat Pak Dirisna itu sehari 2 hari paling seneng. Tapi mulai hari keempat misalnya di sana pasti ya sudah bayar kos. Nyapu Pak Dirisna ber gitu. Atau mungkin ya nuduk piring atau apa Pak Dirisna misalnya. Jadi kalau kita bertamu ya ada adabnya, itu diupayakan 3 hari maksimal. Dan diupayakan jangan merepotkan yang punya rumah, yang tuan rumah. Nah, nanti masing-masing nyuci piringnya sendiri nanti. Nah, jadi ada 3 perintah: menghormati tamu, kemudian yang kedua di samping menghormati tamu yaitu mempererat menyambung silaturahmi, dan nek ra iso ngendika bicara lebih baik diam. Artinya harus bicara yang baik-baik. Dan yang terakhir yaitu bisa menjaga kerukunan. Nah ini kalau siapa tahu kalau tidak ada pertemuan seperti ini kan ya mungkin terserangnya saya misalnya kan ya tidak tahu dengan yang dari, kalau Pak Dirisna sudah tahu, tapi yang dari keluarga Bu Ati saya punya kurang akrab dengan putranya yang ketemu di waktu di tempat pas Anjar ya, Anjar ya waktu itu yang meninggal. Nah itu kan karena ya tidak pernah ketemu, tapi kalau dengan ada silaturahmi itu menjaga kerukunan. Insya Allah nanti masing-masing Genji tadi ya kalau yang punya pekerjaan mungkin nanti membutuhkan karyawan, nah bisa yang belum bekerja bisa ke sana membantu. Jadi saling membantu, saling menguatkan. Jadi kalau nanti sudah terbentuk di generasi berikutnya ya harus lebih kuat karena saling membantu. Kalau saya ke Depok mampir ke tempat Bu Ati. Kalau saya ke Bekasi ke tempat Pak Dirisna. Kalau tempat Pak Dery itu kapan ya? Mas Hari? Jakarta Pusat ya. Nah, jadi Jagakarsa pernah ke sana. Yang pernah ke sana dan saya kesandung karena airnya kegiatan itu. Ya. Jadi insya Allah dengan silaturahim ini akan banyak manfaat. Nah, 3 tadi yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan tadi yang terakhir menjadi rukun buyut. Nanti kalau ada apa-apa saling menginformasikan baik dalam suka maupun duka. Suka itu kalau punya menantu, kalau ada yang punya hajat, kalau duka mungkin ada yang sakit atau ada yang meninggal, untuk saling berkabar. Tadi belum disebut dari Muntilan, saya dari Muntilan juga jauh saya. Jadi kalau ke Borobudur nanti ngebel saya
dekat dengan Borobudur, rumah satu di Muntilan, 9 km dari Muntilan. Nanti saya antar ke sana. Nginepnya 3 malam aja. Boleh 3-4 malam, tapi yang 1 malam bayar. Nggak apa-apa nanti. Insya Allah nanti kami siap apabila ada saudara yang ingin ke Magelang, silakan ke Borobudur, ada yang dan lain-lain. Kemudian yang terakhir dari saya, kita doakan yang sakit mudah-mudahan segera sembuh,